Bagaimana menerima kabar gembira seperti ini? Satu sisi Mbak Ratri sembuh, Mbak Sita sembuh, ini adalah kabar gembira. Tapi ada ibu yang belum sembuh dan nggak boleh pulang. Iya, saya sih waktu dokter datang dikabari gitu, saya bilang, "Oh gitu ya dok, tapi ibu belum bisa pulang." Dan saya polos aja nanya, "Boleh nggak sih kita nginep semalam lagi?" Aku nggak tahu Temenin ibu. dokternya reaksinya gimana, karena kan pakai APD. Tapi lucunya terus Pak Yuri sore itu bikin pernyataan bahwa pasien 1 dan 3 sudah boleh pulang, tapi ingin menunggu pasien nomor 2 supaya mereka bisa pulang bersama. Tapi itu kayak dagelan ya, tapi buat kita. Tapi akhirnya aku sama Sita pulang duluan karena ibu memang ternyata belum negatif. Jadi kita khawatir waktu itu. Dan juga kan pasien ngantri, Mbak. Isolasi pasien ngantri. Iya, dan banyak pasien ngantri juga untuk masuk. Aha. Kasihan kalau misalnya mereka nggak dapat ruangan. Tapi saya Iya, gini, tentunya. tapi saya dapat cerita bahwa pada saat waktu mau diumumkan itu, baik Mbak Ratri maupun Mbak Sita sebenarnya belum yakin ibu itu bisa hasilnya baik atau sembuh. Tapi toh tetap membawa kebaya. Apa ini? The power of believing, kekuatan bagi mereka yang percaya? Iya, oh ya. Jadi sebetulnya Sabtu malam kita dikabari oleh Direktur RSPI bahwa hari Senin kami akan ditemukan dengan Dokter Terawan karena akan Menteri Terawan karena akan diberi penghargaan, gitu kan ya Sita ya? Nah, Karena minta dites harus inisiatif sendiri. ya sebagai pahlawan ceritanya gitu. Nah terus begitu saya dengar, saya belum negatif, tapi saya bilang kalau kita ada press conference, marilah kita pakai kebaya. Setuju nggak? Karena saya bukan ibu yang ngatur, tapi saya mengusulkan. Kenapa kebaya? Karena akhir-akhir ini kan banyak gerakan untuk yuk kita pakai kebaya, karena kebaya kan salah satu busana nasional Nusantara, salah satu ya. Kemudian saya juga ingin menjadi bagian yang kampanye tentang kebaya. Jadi yuk kita nyelipkan kampanye kita juga, yuk kita pakai kebaya. Kok ternyata Ratri dan Sita suka sekali. Dan kita ngotot aja sih Mbak, jadi kita terus nanya situasinya ibu ke Pak Dirut RSPI. Ya. Kita pokoknya bilang kalau ibu belum bisa keluar, kita nggak mau terima ketemu Pak Menteri gitu. Aku persisnya aku bilang ke direkturnya, aku bilang Pak tolong dong dicek terus ibu. Dan maksudnya karena kami nggak mau gitu menerima penghargaan tanpa ibu karena di situ kekuatan kami itu di ibu. Aku bilang gitu. Oke. Saya ingin sekali lagi memperjelas apa yang saya dengar. Jadi mau diberi penghargaan, tapi Mbak Sita dan Mbak Ratri nggak mau menerima penghargaan itu karena ada ibu yang belum sembuh. Iya. Karena ibu adalah sumber kekuatan Anda berdua. Iya itu tuh selama dari kita pulang tuh aku benar setiap hari berdoa, meditasi segala biar ibu cepat keluar gitu. Karena kita juga ya deg-degan juga kasihan ibu sendirian gitu kan. Jadi kita udah dengan positive thinking aja semoga ibu keluar dan akhirnya tuh pas kita udah sampai rumah sakit, hampir sampai rumah sakit baru tahu, oke, ibu udah negatif gitu. Akhirnya aku telepon ibu, cepet mandi, beresin, didisinfektan semua barang-barangnya. Ini udah dibawain semuanya gitu. Bu Maria, Anda dikatakan oleh dua putri Anda sebagai sumber kekuatan, energi perempuan atau bagaimana 3 perempuan ini saling menguatkan untuk sembuh. Ada obat tentu, tapi tidak ada vaksin. Bagaimana kemudian energi perempuan-perempuan ini bisa saling menyembuhkan? Iya, kalau pengalaman saya sendiri, saya bersyukur mendapatkan cinta yang begitu besar dari ibu saya. Dan saya rasa cinta seorang ibu itu yang membuat seorang anak menjadi anak yang kuat. Dan itu yang saya berikan kepada anak-anak. Jadi ketika awal itu memang Sita nangis-nangis terus. Saya bilang kamu stop nangis. Cukup ya, saya bilang. Kita sekarang harus menumbuhkan imun. Kita harus bahagia, kita harus senyum dengan sepenuh hati. Kalau kamu nangis terus, imun itu akan turun. Nah, ini yang saya pesan ke semua orang sekarang ini. Kita harus selalu menumbuhkan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Gitu. Yeah. Nah, ketika kita mulai naik, saya merasa tugas saya selesai, terus saya yang drop gantian. Nah, Ratri yang
lebih stabil karena dia tidak terlalu mengalami apa-apa dan dia yang selalu stabil emosinya. Jadi waktu dia diambil isolasi, saya bilang, Ratri, saya kan sedih banget. Aduh, kamu gimana? Nggak apa-apa? Loh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan deket ibu sama Sita gitu. Jadi saya rasanya, oh ya udah gitu. Berarti satu ini yang harus dibantu. Jadi kita berdua membantu Sita gitu. Jadi dokter sebenarnya buat Mbak Sita adalah Bu Maria dan Mbak Ratri. Soalnya Mbak Sita yang paling galak Bu Maria. Jadi emosi. Iya, betul. Makasih Mbak, itu ditekankan. Gak apa-apa, sekali-sekali. Emosional nih, rasional nih, penuh cinta gitu. It's okay. Kadang-kadang perempuan memang harus galak kok, Sid. Iya.